Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mussalin ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, kita telah memasuki kajian yang ke-13 ya. Kita lanjutkan kemarin terkait dengan ujian keimanan. Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah yang saya ceritakan kemarin, keluarga Yasir, Sumayyah, istrinya dan anaknya Ammar itu betul-betul ujian yang luar biasa. Sekarang kan kita hampir tidak mendengar di Indonesia khususnya ujian orang ditekan untuk murtad dengan tekanan fisik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mungkin kita bisa begitu ya, tapi hati-hati, ujian yang non fisik, yang soft itu tidak kalah beratnya dengan ujian fisik. Para sahabat lolos loh banyak ujian fisik, karena itu nampak jelas sekali keyakinan itu yang membuat dia tidak benar-benar rasakan sakitnya siksaan, baik yang menimpa Ammar, Yasir maupun istrinya Sumayyah. Tetapi sekarang ini banyak kok ujiannya bukan fisik, tetapi sudah menggerus keimanan. Ujiannya berupa harta, kecintaan dunia, posisi. Ini sehingga mengambil jalan yang tidak diridhai Allah. Itu sebenarnya juga menggerus keimanan. Ujian iman itu tidak lantas yang soft itu lebih mudah diatasi, tidak demikian. Berapa banyak orang yang mengambil jalan pintas, pakai cara-cara yang kotor, yang gak bagus untuk mendapatkan ini dan itu. Nah, itu di mana fungsi imannya tidak mampu bisa menahan. Padahal kemarin saya sampaikan, iman itu punya daya dorong dan daya tahan atas godaan. Jadi jangan diremehkan godaan dunia, kenikmatan dunia, posisi, harta, jabatan ini bisa menggerus keimanan kalau tidak hati-hati. Meski tidak terasa, tapi ternyata juga bisa memalingkan kita di jalur yang sebenarnya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pastikan imannya direfresh terus sehingga memastikan kita on the track dalam menjalani hidup menuju mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayyuhal walad, wahai anakku. Ini ada kisah ya. Kisah ini menarik ya. Bagaimana orang bisa fokus untuk beribadah semata-mata berharap ridhonya Allah. Ini ada cerita dikisahkan. Nah, beliau, ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajid al ajro. Jadi selama kalian tidak beramal, kata Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, lam tajid al ajro, Anda tidak akan pernah dapat pahala. Ini makjul begitu ya. Ini nasihat beliau, wahai anakku, malam ta'mal lam tajid al ajro. Selama kamu tidak beramal kebaikan, atau otomatis amal kebaikan ya, Anda tidak akan pernah dapat pahala. Jadi jelas sekali bahwa orang hidup harus beraktivitas yang baik. Kemudian diceritakan, ceritanya agak panjang ini ya. Ini mungkin karena rekaman kita, saya berusaha tidak terlalu lama ya. Saya baca cepat. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallahu ta'ala sab'ina sanatan. Dikisahkan sama Imam Ghazali ini, pada masa Bani Israel ada seorang hamba itu beribadah selama 70 tahun. Luar biasa, selama 70 tahun dia menjadi ahli ibadah. Fa'aradallahu ta'ala an yahluwahu 'alal malaika. Kemudian Allah ingin menunjukkan memperlihatkan hal itu kepada malaikat. Fa'arsalallahu ilaihi malakan. Kemudian Allah mengutus malaikat yukhbiruhu, memberi kabar kepada hamba tadi, annahu ma'atil kal ibadati, bahwa ibadah dia selama 70 tahun tadi la yaliku bi dukhulal jannah, masih belum pantas untuk masuk surga. Falamma balaghahu qala al abid, ya, ketika malaikat memenuhi hamba tadi, wahai fulan, Anda dengan ibadah 70 tahun ya, itu belum layak masuk surga. Apa kata hamba tadi? Ternyata kata-kata tidak menggoyahkan. Al-Abid tadi menjawab, nahnu khuliqna lil ibadati. Loh, kami ini diciptakan Allah untuk beribadah. Fayan bagi lana an na'budahu. Maka sudah seharusnya aku beribadah kepadanya. Enggak peduli, Allah yang lebih tahu tentang apa yang aku dapatkan. Jadi
luar biasa ketika diberitahu sesuatu yang itu kalau kita dengar gitu mungkin bisa goyah ya. Anda yang beribadah selama 70 tahun gak layak masuk surga. Apa jawab Al-Abid tadi? Beliau mengatakan, loh kami ini diciptakan Allah untuk beribadah, maka tidak seharusnya kami tidak beribadah kepadanya. Jadi kata-kata itu tidak menggoyahkan sama sekali. Falamma roja'al malaku, kemudian malaikat itu kembali matur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah bertanya kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa dikatakan hambaku tadi? Ya, malaikat kemudian menjawab, kalau ini sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan kepada malaikat, sehingga malaikat menjawab, "Ilahi Tuhanku, anta a'lamu bima qala." Ya Allah, engkau lebih tahu dengan apa yang ia katakan. Kemudian faqala Allah Ta'ala, Allah kemudian gantikan, Allah berfirman, "Idzan walam yurid an ibadatina." Jadi si fulan tadi tidak pernah berpaling untuk senantiasa mengisi hidupnya untuk beribadah kepadaku. Fanahnu ma'al karami, maka kami dengan segala kemuliaanku lam nu'ridu anhu, tidak akan pernah berpaling darinya. Isyhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahu, kalaulah dia punya salah telah aku ampuni. Ya, itu luar biasa. Jadi sekalian dirahmati Allah, ini kisah ini ingin penekanannya adalah fokus hidup itu cari ridho Allah, dan orang mau bilang apapun terhadap apa yang kita kerjakan, no rekenyu. Fokuslah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.